Hai guys, welcome back to Turaber. Kali ini Turaber sedang berada di Menara BPTN Kuningan, tepatnya di Fitco. Tidak sedikit di zaman pandemi ini orang yang nyari healthier lifestyle. Dan Fitco ini memberikan alternatif mulai dari gym sampai makanan. Mau tahu gimana ceritanya owner dari Fitco ini sendiri? Yuk langsung aja kita masuk dan ngobrol bareng. Kita sekarang sudah bersama dengan owner dari Fitco yang dari tadi kita udah bahas-bahas nih. Mungkin kakak boleh diperkenalkan dulu dirinya. Saya Jeff Budiman, CEO dan co-founder dari Fitco. Kita digital wellness platform di Indonesia. Mungkin one of the first buat di Indonesia ya. Kak, aku pengen tahu nih, sebelum kakak menjadi owner dari Fitco sendiri nih, kakak kerjanya ngapain sih kak? Jadi waktu dulu tuh, waktu baru lulus kuliah, saya balik ke Indonesia, kerja sama teman-teman saya lah ya, istilahnya kita di bidang properti. Nah waktu dulu tuh kita punya idealisme sebetulnya kayak mau bikin, gimana caranya bikin kayak rumah sederhana, tapi dibikin modalnya tuh lebih modern gitu. Nah kebetulan ya, saya dulu suka olahraga, sekarang juga ya, dulu lebih ekstrim lah ya, suka olahraga segala macam ya, ketemulah sama satu alat gitu dulu waktu namanya EMS gitu, electromuscle stimulation lah. Itulah dimulainya cikal bakalnya Fitco dengan bentuknya 20 Fit gitu. Oke. Nah tapi tadi ngomongin kakak sempat selesai kuliah baru menjalankan bisnis tuh, sebelumnya kakak kuliah atau background study-nya tuh di mana sih? Di Monash University di Melbourne. Tapi dari tahunnya nih kak, mungkin boleh diceritain nggak sih kak, berdirinya tuh kapan sih, tahun berapa, terus bentuk beluknya tuh gimana sih kak? Oke. Jadi kalau 20 Fit sendiri itu di 2014 ya, kalau 20 Fit sendiri. Jadi kita transform ke Fitco itu di tahun 2019. Jadi tujuannya adalah gimana caranya membuat digital ecosystem untuk wellness gitu. Wellness maksud saya ini bukan meditasi doang ya. Jadi kayak dari makanan, dari pilihan kayak lifestyle, pilihan sayur-sayuran dan juga kayak olahraganya gitu loh. Nah itu yang kita bilang gimana caranya kita punya visi to make healthier Indonesian lah gitu loh. Jadi gimana caranya kita bisa influence orang Indonesia atau 250 juta orang Indonesia itu lebih aktif berolahraga lagi gitu. Nah untuk dari segi makanannya sendiri nih kak, nih brandnya ini berarti untuk makanannya Fitco sendiri namanya? Iya, Fitco Eats. Sebelumnya itu kita namanya Fit Gourmet. Oh, Fit Gourmet, oke. Iya. Aku taunya juga itu Fit tuh, Gourmet, Fit Gourmet ya. aku taunya. Jadi sejak tahun ini kita ubah branding kita jadi menjadi satu brand, Fitco gitu. Oke, jadi Fitco Eats ini nih kak, aku mau tahu dong kak, mungkin bisa diceritain dari segi menu dan konsep makanan itu seperti apa sih kak? Jadi kita dulu di awal kita bikin Fit Lokal itu, awal pertama kali konsepnya Fit Lokal itu adalah ide sederhana. Intinya kita ngelihat paling banyak adalah gerobak nasi goreng di Indonesia tuh gerobak nasi goreng. Jadi pada saat itu waktu pertama kali kita mulai, kita tuh beli gerobaknya. Gerobak itu kita ituin Fit Lokal segala macam, kita jualan nasi goreng. Tapi kita ubah nasi itu menjadi shirataki. Jadi kita one of the first mover untuk yang kenalin shirataki lah di Indonesia ya, I'll say that gitu loh. Jadi kayak waktu itu kita bikin jadi kayak wok-wokan, pokoknya kita bilang kita jual nasi goreng, kue tiaw sama mie. Intinya apapun yang tukang nasi goreng jual itu kita mau bikin tapi healthier version. Itu cikal bakalnya kenapa pilihan-pilihan makanan kita juga lebih seperti itu gitu loh. Bestsellernya dari si Fitco Eats ini apa aja sih kak? Kalau nomor satu sekarang ini masih kayak nasi goreng ayam ya, ayam garlic. Habis itu kita juga ada ayam cabai garam, itu juga one of my personal favorite. Dan juga nasi gila ya, nasi gila sehat ya. Itu berarti nasi gila campur-campur tapi isinya sehat ya kak? Iya, jadi healthier. Jadi konsepnya kita sebetulnya healthier gitu. Tujuannya apa sih bikin kayak, maksudnya purpose-nya kita tuh waktu bikin makan restoran segala macam. Karena kalau misalnya kita tinggal di Indonesia, kalau mau diet, mau cari makanan sehat, selalu pasti dibilangnya oh makan salad, makan ini gitu. Karena kita ngeliatnya di internet kan. Nah yang bikin artikel semuanya orang-orang apa ya, barat ya, bukan Asia gitu kan. Jadi katanya ya makan roti gandum, makan kayak dada ayam, makan brokoli, makan it's all healthy gitu loh. Jadi tapi atau kalau misalnya ke restoran kita pesennya pasti salad gitu loh. Nah kita pikir why don't we create something
recreating Indonesian dishes, tapi istilahnya in a healthier version. Tapi bukan berarti makanan, kan banyak banget nih Kak orang yang nganggep tuh makanan sehat tuh nggak ada rasanya atau kurang enak gitu. Nah ini kalau dari Fitco Eats ini sendiri mau menonjolkan rasanya seperti apa sih Kak? Yang pasti kita setelah, apalagi pandemik ini, kita lebih seriusin lagi di bidang makanan ini. Jadi selama pandemik ini, sebelumnya core business kita lebih banyak di olahraga. Jadi sejak 2020 karena gym kita tutup selama 8 bulan, akhirnya kita juga fokusnya benar-benar di makanan. Dan kalau based on kita punya research dan pengalaman, kita ngeliat kayak orang Indonesia tuh punya 3 rasa dasar: gurih, crispy, pedas. Betul kan? Waktu kita punya tiga traits ini atau tiga konsep ini, nah itu yang lebih bisa diterima sama masyarakat gitu loh. Orang Indonesia, especially sekarang ini Jabodetabek gitu. Karena ya kita bilang, maksudnya makanya kita nggak bilang healthy, karena kalau misalnya waktu kita bilang healthy, orang-orang tuh akan mulai ini nggak healthy, digoreng gini segala macam. Tapi sebetulnya sama aja kalau konsepnya berpikir seperti itu. Kalau kita makan kayak salad kan pakai dressing kan, nah dressing itu juga kalorisnya tinggi. Nah jadi setiap menunya kita itu kita batasin, kita calculate harus di bawah 500 kalori gitu. 490, 460 itu kurang lebih porsi dan kalori yang kita itu sekali serve. Nah, mungkin Kakak boleh dibagikan ke teman-teman nih Kak, strategi apa sih yang membuat Fitco ini, brand ini menjadi berbeda dengan yang lain? Oke. Kalau dari brand sendiri mungkin memang nggak gampang ya untuk bikin ekosistem itu sendiri. Jadi kayak dari ada Move, Eat, sama Shop gitu. Cuman sekarang ini kita benar-benar fokus di Fitco Eats-nya dulu, atau previously Fit Gourmet itu adalah gimana caranya kita menjadi pintu masuk. Jadi kan kita punya aplikasi sendiri, gimana caranya kita bisa bikin loyalty program. Akhirnya kita yang paling gampang untuk orang cobain setelah kita lihat menu yang paling oke apa. Terus kita mungkin untuk variasinya kita bikin turunan daripada itu gitu. Oke, ini tadi kita udah ngomongin dari seluk-beluknya sampai terciptalah si Fitco ini. Kak, aku pengen tahu dong Kak, selama terciptanya si Fitco ini, selama beberapa tahun ini, pernah nggak sih Kakak berantem sama tamu? Mungkin ada yang bilang, rasanya kurang ini, atau ini mah sama aja, tetap aja ini nggak healthy atau gimana gitu. Kalau misalkan berantem sih enggak ya. Cuma kalau misalkan komen negatif, karena lebih banyak online ya, komen negatif ya ada gitu kan. Ini kayak katanya gimana sih, mana mungkin sih ini makanan sehat gitu segala macam. Kenapa kita bilang ini healthier? Karena kita hitung calories-nya. Istilah katanya kalorinya 500, di bawah 500 atau gimana. Atau kita punya produk yang namanya Fit Me, yang instant noodles. Itu juga orang-orang bilang ini sehat dari mana? Ini pakai penyedap rasa atau gimana segala macam. Tapi kita bilang kan kayak oke, kalau misalnya kita bikin super healthy, target marketnya, waktu kita ngomong sama tim segala macam, kita bilang gini, kalau kita mau makan healthy yang polos-polosan, nggak pakai garam, nggak pakai itu kita nggak usah hire chef. Iya betul juga ya. Bikin sendiri aja bikin gitu sendiri ya. aja gitu loh. Okay. You nggak perlu spesialis atau keahlian khusus kan. Kalau cuma petik sayur, makan sayurnya mentah-mentah gitu yang dibilang sehat gitu kan, itu kan nggak perlu diproses gitu kan. Tapi kenapa kita menjadi sesuatu yang spesial? Karena kita bisa membuat rasa yang gurih, rasa yang enak, tapi dengan kalori yang terkontrol dan juga nutrisi yang baik gitu. Berarti di sini juga ada nutritionistnya ya Kak? Iya. Dari si penciptaan makanan itu sendiri ya. Oke. Nah tadi udah pengalaman, mungkin sedikit pengalaman buruk. Nah kalau sekarang pengalaman terbaik dari Fitco apa nih Kak? Pengalaman terbaik ya katanya ya acceptance ya, waktu orang bilang ini enak banget, dan dia maksudnya bukan karena teman kita atau gimana, emang truly gitu loh. Kita ngeliat juga waktu pertama kali kita introduce mungkin orang-orang masih nggak terlalu familiar ya. Cuman makin lama tuh orang-orang makin especially after this pandemic. After this pandemic, saya ngerasa bahwa people choose a healthier option food. Healthier option food ya. Jadi katanya kalau misalnya ada ini sama ini yang lebih healthy, dia lebih prefer yang ini. Gitu. Kalau saya ngelihatnya gitu. Kak, ini sebagai sekaligus pertanyaan terakhir nih Kak. Mungkin bisa dibagikan ke teman-teman tips and tricks supaya bisa membuka, mungkin ada yang mau buka bisnis F&B baru dan sebagainya, mungkin ada tips and tricksnya nggak? Tipsnya kalau misalnya kita ngalamin kayak gitu segala macam, kita nggak situasi kita nggak bisa,
kita punya kontrol, Iya. ya kan. Tapi istilahnya ya keep going as far as you can sih menurut saya, dan keep innovating ya. Karena istilahnya jalan ke depan tuh nggak ada yang tahu, tapi istilahnya ya untuk mulai sesuatu ini bener-bener butuh tekad sih. Oke, nah itu sekaligus menutup perbincang-bincangan kita hari ini. Mungkin kita bisa cheers dulu kali ya, Kak? Cheers. Kita cheers dulu. Aku mau cobain yang ini nih, Yeah. Mighty Celery. Oke, kita cheers dulu. Cheers. Cheers. Thank you, Thank Kakak, you, thank untuk you. hari ini. Hai, jangan lupa di like, subscribe, dan komen di channel Two Rubbers, karetnya 2.